Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asria Meidina dengan NIM 251201101000 dari Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek konsep basis data dengan judul kegiatan implementasi konsep basis data relasional dalam mendukung digitalisasi manajemen data warung sembako AA Endit. Objek penelitian pada proyek ini adalah warung sembako AA Endit yang berlokasi di Rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Warung ini dimiliki oleh Ibu Rohaya dan Bapak Karman, serta bergerak di bidang penjualan kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan produk sembako lainnya. Seiring berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan data secara digital menjadi kebutuhan penting bagi UMKM. Warung sembako AA Endit masih menggunakan pencatatan manual untuk transaksi dan stok barang sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kesulitan dalam pembuatan laporan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ingin diselesaikan. Pertama, bagaimana mengelola data barang secara terstruktur. Kedua, bagaimana mengelola data transaksi penjualan dengan lebih efektif. Ketiga, bagaimana menyimpan data supplier dan pelanggan secara terintegrasi dalam satu sistem basis data. Tujuan dari proyek ini adalah merancang basis data relasional yang mampu mengelola data supplier, barang, pelanggan, transaksi penjualan, dan detail transaksi secara terorganisir. Dengan adanya basis data tersebut, diharapkan proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 5 jenis data utama yang dibutuhkan oleh sistem. Data tersebut meliputi data supplier, data barang, data pelanggan, data penjualan, dan data detail penjualan. Kelima data ini menjadi dasar dalam perancangan basis data warung sembako AA Endit. Dari kebutuhan sistem yang telah dianalisis, diperoleh 5 entitas utama. Entitas supplier digunakan untuk menyimpan data pemasok barang, entitas barang digunakan untuk menyimpan data produk yang dijual, entitas pelanggan menyimpan data pembeli, entitas penjualan menyimpan data transaksi. Sedangkan detail penjualan digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Pada slide ini ditampilkan Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Relasi pertama adalah supplier dengan barang yang memiliki hubungan satu ke banyak. Artinya, satu supplier dapat memasok banyak barang. Relasi kedua adalah pelanggan dengan penjualan yang juga memiliki hubungan satu ke banyak. Relasi berikutnya adalah penjualan dengan detail penjualan serta barang dengan detail penjualan. Dengan ERD ini, struktur database menjadi lebih jelas dan mudah diimplementasikan. Tabel supplier digunakan untuk menyimpan informasi pemasok barang. Tabel ini memiliki atribut ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Tahap pertama normalisasi adalah Unnormalized Form atau UNF. Pada tahap ini, data masih bercampur dalam satu tabel dan terdapat banyak pengulangan data pelanggan, barang, maupun supplier. Kondisi ini menyebabkan redundansi data dan membuat database kurang efisien. Tahap berikutnya adalah First Normal Form atau 1NF. Pada tahap ini, setiap atribut harus memiliki nilai yang atomik atau tunggal. Data transaksi yang sebelumnya bercampur mulai dipisahkan sehingga tidak ada lagi satu kolom yang berisi lebih dari satu nilai. Selanjutnya adalah Second Normal Form atau 2NF. Pada tahap ini, data pelanggan dan data barang dipisahkan ke tabel tersendiri. Tujuannya adalah menghilangkan ketergantungan parsial, sehingga setiap atribut bergantung sepenuhnya pada primary key. Tahap terakhir adalah Third Normal Form atau 3NF. Pada tahap ini, data supplier dipisahkan dari tabel barang sehingga tidak terjadi ketergantungan transitif. Hasil akhirnya adalah terbentuk 5 tabel utama yaitu supplier, barang, pelanggan, penjualan, dan detail penjualan. Setelah perancangan database selesai, tahap berikutnya adalah implementasi menggunakan bahasa SQL. Pada slide ini, ditampilkan perintah create table yang digunakan untuk membuat struktur table dalam database. Selain itu, digunakan juga primary key dan foreign key untuk menjaga hubungan antar table. Setelah table dibuat, data dapat ditambahkan menggunakan perintah insert into, sedangkan perintah select digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan di dalam database. SQL memungkinkan proses pengelolaan data dilakukan secara cepat dan sistematis.
Basis data yang dirancang memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, mempermudah pengelolaan data. Kedua, mengurangi kesalahan pencatatan. Ketiga, mempercepat pembuatan laporan. Dan yang terakhir adalah mendukung digitalisasi UMKM. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa basis data relasional mampu mendukung digitalisasi pengelolaan data pada warung sembako ala Andin. Dengan struktur database yang terorganisir, pengelolaan supplier, barang, pelanggan, dan transaksi dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Untuk pengembangan selanjutnya, basis data ini dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web maupun mobile. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.